permainan yang sangat buruk oleh Manchester United, dihajar Liverpool 5 gol di Old Trafford, nggak bisa dibalas sama sekali, sangat mengecewakan. Tapi di sini harus diakui Liverpool adalah the better team, tim yang lebih baik daripada tim MU, itu harus diakui. Di sini ketika line up muncul, di mana MU bermain dengan skuad andalannya, nggak ada perubahan sama sekali ya, dari match Atalanta kita lihat ya. Eh, ini adalah line up ketika lawan Liverpool semalam, dan ini adalah ketika lawan Atalanta, nggak ada sama sekali perubahan. Sementara di sisi Liverpool ada dua perubahan yang dilakukan, yaitu di Matip dan juga Mane yang digantiin sama Konate dan Jota ketimbang dibanding sama di Champions League kemarin. Di sini mungkin ada faktor kelelahan para pemain MU di situ, adalah pasti pasti ada ketika sebuah skuad harus main dua pertandingan tanpa adanya rotasi, dan itu jaraknya ya Kamis sama Minggu, itu cukup cukup dekat ya, nggak ada rotasi, mungkin ada di situ, dan mentalnya, lelah mental maupun lelah fisik juga pasti ada. Tapi di sini ketika lawan Liverpool, yang mana kita tahu Liverpool adalah the better team untuk saat ini ketimbang skuadnya MU, eh, maka di situ aku udah ekspektasi bahwa di sini MU akan sit back, akan bertahan, akan eh, nunggu, di mana eh, udah dipasang Rashford dan Greenwood, di mana mereka punya speed dan counter attack-nya sangat bagus gitu. Udah terbukti di match-match sebelumnya ketika lawan Liverpool bahwa mereka bisa diandelin ketika counter. Dan tapi nyatanya approach yang dipakai di sini enggak seperti itu. MU tetap dengan permainan pressingnya, tetap dengan uh, mencoba untuk menyerang gitu, menyerang tim Liverpool yang uh, Klopp sendiri adalah istilahnya ahlinya dalam soal pressing, mempressing gitu. Akhirnya ya mungkin mungkin ada approach seperti itu ketika uh, di sini Bruno berhasil ngegolin, tapi nyatanya Bruno nggak ngegolin. Padahal di sini Bruno sangat kosong, Robertson pun arah bloknya pasti nggak sampai gitu loh, karena dia masih terlalu jauh, dan di sini Bruno hanya tinggal one on one lawan Alisson, tapi nyatanya tendangannya melebar gitu. Nggak tahu apa yang terjadi dengan Bruno, kenapa bisa nggak gol gitu, chance sebagus ini gitu. Dan ini menurutku chance terbaik MU selain Ronaldo yang dianulir ya. Mungkin ketika di sini gol, MU akan lebih bertahan, akan bermain bertahan, nunggu bermain serangan balik sesekali, karena hold aja, tugas MU di situ hanya hold aja, di mana Liverpool seharusnya kesulitan ya lawan tim yang bertahan dalam. Mereka hanya akan mengandalkan crossing ataupun passing sideways gitu. Tapi nyatanya di sini nggak gol, dan justru MU malah ketinggalan duluan, di mana ini sangat buruk. Ketika MU ketinggalan duluan, maka di situ kelihatan mereka ingin ngejar, dan justru permainan pressing MU itu menurutku yang jadi malapetaka ketika lawan tim yang lebih baik seperti Liverpool ini. Di sini kelihatan gitu, di mana Aaron Wan bisa ngelakuin pressing yang selalu dia lakuin, di mana fullback MU itu selalu ngepressing fullback musuh. Jadi betapa betapa bisa dibayangkan tingginya Aaron Wan Bissaka di sini. Ini juga sering terjadi di match-match MU lainnya, di mana AWB ngepressing fullback musuh. Tapi kan nyatanya yang dipressing adalah Liverpool. AWB dilewati dengan gampang. Sementara Diogo Jota udah bisa narik Lindelof. Lindelof ketarik. Dan di sini bikin Firmino nggak ada yang ngawal. McTominay pun nggak tahu di situ ada Firmino karena di belakangnya gitu. Betapa kosongnya gitu. Akhirnya Harry Maguire pun ketarik oleh Mohamed Salah. Dan di sini kita lihat betapa kosongnya Alexander Arnold dan juga Naby Keita. Luke Shaw pada akhirnya yang dapat beban terlalu berat ya. Kita lihat di sini Luke Shaw diserang oleh 3 pemain. Di sini Harry Maguire ngepres Firmino yang bikin Salah kosong.
Dan di sini Luxo terlambat untuk uh, eksekusi offset trap, dan pada akhirnya kita lihat di sini Luxo workload-nya harus ngawal 3 orang, dan di sini Rashford nggak ada sama sekali membantu. Logikanya, normalnya ya, ketika ngelawan tim yang memanfaatkan fullback seperti Klopp, seperti Liverpoolnya Klopp, di mana Robertson dan Alexander Arnold itu sering sekali naik, di situ harusnya adalah instruksi kepada Rashford ataupun Greenwood untuk sering turun untuk nge-cover Luxo, karena di sini Luxo harus ngawal Salah yang formnya lagi bagus banget, dan ada juga Alexander Arnold, dan ditambah sekarang ada Naby Keita yang dipasang Klopp di situ sebagai seorang runner untuk attack areanya Shaw. 3 orang ngelawan 1 orang, dan ini berat gitu loh. Jika front 4 MU sama sekali nggak turun ngebantu gitu loh. Sangat sulit. Lanjut ke gol kedua, sama ya, sama persis. Meskipun di situ kita lihat fokus kita adalah komunikasi antara Maguire dan Shaw yang yaitu emang salahnya ada di situ juga. Tapi di sini kita lihat betapa kosongnya area yang ditinggalkan Shaw. Betapa kosongnya sayap kiri MU. Karena di sini nggak ada yang turun dari front four. Aku nggak tahu apakah pemainnya emang diinstruksikan untuk tetap stay di depan untuk dapat counter attack, ataupun emang malas aja untuk turun. Aku juga nggak tahu ya di situ ya. Itu adalah urusan di ruang ganti. Tapi nyatanya di sini bener-bener space yang begitu gede, yang nggak ada yang nge-cover, begitu Shaw udah ketarik ke dalam. Dan ini Shaw sering banget ketarik ke dalam gitu. Karena emang Salah sering masuk, jadi dia ya ketarik gitu, harus mempersempit gitu. Dan ini betapa kosongnya Alexander Arnold ketika crossing, nggak ada yang track back dia. Padahal ya kita tahu back Liverpool itu sangat sering naik, full back Liverpool itu sangat sering naik. Kenapa nggak ada instruksi untuk hal semacam ini gitu loh? Aneh gitu. Lanjut ke gol ketiga, itu sama persis. Tapi di sini Naby Keita ya posisinya. Betapa kosongnya sayap MU, back 4 MU sangat rapat. Dan ketika ada yang melebar, nggak ada yang berhasil nutup. Space untuk crossing sangat gede. Aneh, sangat aneh permainan MU di sini. Front four nggak ada yang ngebantu pertahanan, nggak ada yang track back. Hanya ada 2 pertanyaan di sini. Apakah ini karena taktikal dari Ole untuk nggak ngasih defensive responsibility kepada mereka, ataupun emang pemainnya aja yang malas untuk track back? Itu yang jadi masalah di sini. Karena ya itulah kekuatan Liverpool gitu menurutku ya. Ada pada fullbacknya gitu loh. Dimana fullbacknya sering naik. Dan kebetulan di sini ada juga Naby Keita yang seorang runner juga, seorang pelari juga gitu. Kosong banget cuy. Ini juga gol keempat ya, gol keempat. Dimana pemain MU mungkin udah kepikiran ruang ganti aja di sini. Jadi nggak ada konsentrasi. Kita lihat kosongnya Mohamed Salah di sini. Gila ini. Nggak ada yang ngawal. Lagi-lagi ya di sisi sayap, di sisi dimana Luxo ataupun back 4 MU sangat rapat, sehingga bikin space yang kosong di sayap gitu. Sementara gol terakhir Liverpool itu ya dari Pogba yang kehilangan bola, dan ini menurutku adalah ya kekuatan Liverpool gitu ya, dimana pressingnya menghasilkan mereka dapat bola, kemudian mereka serang secara direct sangat cepat, dan akhirnya Mo Salah dapat
gol yang tinggal one on one lawan De Gea. Tapi kalau ini adalah kesalahan individu kalau menurutku, dimana Pogba seharusnya nggak memaksa untuk melewati Henderson dan Firmino di situ. Tapi ya it happens karena ya mungkin di sini udah frustasi, udah mentalnya pemain MU udah kena, udah 4 gol. Mereka harus ngejar 5 gol kalau mau menang dan ini sangat gak mungkin. Dan akhirnya terjadi gol. Dan ini yang gimana? Memang lawan Liverpool itu seharusnya berat, cuma aku expect draw itu udah sebenarnya ekspektasiku di match ini juga nggak gede-gede banget, dimana form MU lagi buruk, maka draw aja itu udah bersyukur gitu kan. Cuma kalah 5-0 dan 4 gol di babak pertama itu aneh karena ya itu tadi MU menggunakan approach yang seperti biasanya ketika lawan-lawan tim yang secara kertas di bawah MU, cuma ketika lawan Liverpool di mana skuadnya lebih bagus, skuadnya udah main bersama sangat lama, the better team lah istilahnya, mereka menggunakan approach yang gitu-gitu aja, dimana ya itu tadi front four nggak ada bantu sama sekali di pertahanan, dan itu sangat memberatkan, terutama untuk Liverpool ya, yang fullback selalu naik untuk membantu serangan, tapi di situ nggak ada yang track back fullbacknya itu. Terus nggak tahu MU kedepannya gimana. Semoga ini menjadi titik balik ya. Semoga dengan kekalahan ini pada introspeksi gitu kan. Semoga bangkit lah ya. Itu yang selalu kita inginkan.